Pemirsa, indeks Wall Street melonjak tajam pada perdagangan Senin kemarin. Begitupun bursa Eropa yang juga dibuka melesat setelah Amerika Serikat dan Tiongkok menyepakati pemangkasan tarif secara sementara. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan akhir pekan lalu di Swiss dan memicu optimisme baru bahwa perang dagang tak akan mendorong ekonomi global ke jurang resesi. Dan untuk membahasnya lebih lengkap, saat ini kami akan bergabung dengan David Sumual selaku Kepala Ekonom BCA. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Jessica. Oke, Pak David, kalau kita melihat seluruh bursa ini kompak berada di zona hijau. Apakah penurunan tarif sementara untuk 90 hari ke depan ini artinya menjadi angin segar? Ya, ini respons positif market ya terhadap berita terakhir. Jadi rata-rata dari kemarin itu bursa menguat ya, baik di Amerika maupun di Asia dan juga Eropa ya. Dan saya pikir ini memang sesuai ekspektasi saya juga ya, karena memang eskalasinya kan sedemikian cepat ya. Jadi kenaikan tarifnya sudah sangat luar biasa dan sebenarnya kedua negara tersebut practically sudah tidak bisa berdagang satu sama lain ya dengan tarif lebih dari 100%. Bahkan Amerika terakhir menaikkan sampai 145%. Jadi ini berita sangat baik sekali. Dan tarif kan diturunkan 30%. Tapi memang kita tidak tahu juga nih reaksinya apakah akan ada kebijakan lanjutan ya, terutama dari sisi kebijakan kurs Tiongkok ya. Karena kalau 30% kelihatannya mereka masih bisa berdagang ya dengan US kalau tarifnya 30%. Tapi kemungkinan bisa saja muncul kebijakan lanjutan misalnya dengan memperlemah mata uang yuan. Ya, ini yang pernah dilakukan waktu era perang dagang Trump 1.0 ya di tahun 2016-17 itu China atau Bank Sentral China melakukan pelemahan mata uangnya. Nah, ketika itu terjadi gejolak juga di mata uang emerging market. Tapi sejauh ini berita yang sangat baik dan direspons positif oleh pasar. Dan kelihatan juga US dollar index menguat ya pasca pengumuman dari kedua belah pihak untuk menurunkan tarif, Mbak Jessica. Oke, Pak David, tapi artinya saat ini pasar juga masih wait and see ya, terutama kebijakan lanjutan yang akan diambil dalam 90 hari ke depan dan lanjutannya. Ya, 90 hari ke depan ini kan negosiasi lanjutan tentunya ya dari pihak Amerika pasti akan ada keinginan-keinginan yang ingin dipenuhi dari mitra dagangnya Tiongkok, dan Tiongkok pasti juga ada demand ya, ada keinginan-keinginan yang akan disampaikan. Tapi memang jangka waktu 90 hari ini kan masih cukup lama ya, dan memang seperti saya katakan semula ini kemungkinan deeskalasinya cepat, dan memang dari sisi tingkat inventory barang-barang yang ada di Amerika Serikat itu mulai memasuki akhir Mei ini akan sangat kritikal ya. Jadi mereka kehabisan persediaan barang sebenarnya. Jadi mereka mau nggak mau memang harus melakukan kesepakatan dengan Tiongkok. Tinggal dari sisi harganya, ini kan artinya harga produk-produk Tiongkok itu akan naik kurang lebih dari baseline tarif itu, baseline tarifnya kan 10% ya. Ini naik 20% jadi 30%. Nah, ini tentunya akan bisa saja muncul kebijakan lanjutan, misalnya dengan mendepresiasikan mata uang yuan, walaupun sampai saat ini mungkin belum menjadi pilihan kebijakan ya, tapi ini bisa saja muncul ya. Dan saya juga menunggu juga bagaimana respons dari Bank Sentral Amerika tentunya ya. Kalau kita perhatikan kan ekonomi Amerika Serikat sebenarnya dalam tren yang melemah ya di satu sisi. Tapi dengan pengumuman bahwa ditunda, ini juga concern terhadap inflasinya juga menurun ya. Tadinya Bank Sentral Amerika Serikat di pertemuan Mei yang terakhir itu mereka masih concern soal inflasi. Dan ini tentunya akan kita lihat juga respons mereka terhadap pelemahan ekonomi yang mereka hadapi beberapa kuartal terakhir ini, Mbak Jessica. Pak David, lalu dalam 90 hari ke depan sebetulnya bagaimana ekspektasi pasar?
Ya, sejauh ini mungkin akan terjadi rebound ya. Kalau kita lihat mungkin dalam beberapa hari ke depan ini trennya masih akan sentimennya positif. Tapi setelah itu mereka tentu akan menunggu lagi kelanjutannya ya. Bagaimana negosiasi dagang Amerika Serikat dengan negara-negara di luar Tiongkok. Ini kan tenggat waktunya lebih lebih cepat nih. Mereka mungkin 1 bulan lebih awal ya dengan tenggat waktu dengan Tiongkok ya. Jadi bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang akan dicapai sejauh ini yang sudah terjadi kan dengan UK misalnya, dan mungkin berikut dengan India dan mungkin negara-negara sekutu Amerika Serikat yang lainnya. Dan untuk Indonesia sendiri juga kita menunggu ya bagaimana kesepakatan dagang kita dengan Amerika Serikat. Nah ini tentu yang ditunggu pasar dan tentu hasil-hasil ini yang akan kita apa nanti lihat dampaknya di sektor real tentunya. Jadi sejauh ini mungkin masih ada keraguan dari investor terutama untuk melakukan misalnya investasi di satu negara misalnya karena ada ketidakpastian soal perang dagang ini. Tapi mudah-mudahan ini dengan adanya kesepakatan ini menjadi angin segar juga buat pasar dan saya pikir akan lebih positif ya dampaknya ke perekonomian global maupun ekonomi nasional. Pak David, tapi kalau kita melihat aset safe haven, sepertinya investor sudah mulai beralih, begitu Pak? Ya, kalau saya perhatikan mulai risk on lagi ya. Jadi masuk lagi ke pasar emerging market dari safe haven aset seperti mata uang hard currency seperti euro maupun Swiss franc maupun juga gold ya ini sedikit mereka repositioning ya, kembali lagi risk on masuk ke saham misalnya dan juga termasuk ke aset-aset emerging market ya mulai dari kemarin. Oke, mulai dari kemarin untuk emerging market, terutama untuk Indonesia, ini pergerakannya akan seperti apa Pak? Setelah ada kebijakan dari Amerika Serikat dan juga dari Tiongkok, tapi kita juga berkaca pada tahun 2018 Pak, saat itu cukup berbedakah dengan perundingan saat ini? Ya, perundingan kali ini saya pikir bisa saja lebih cepat ya kita harapkan ya karena waktu itu kan hampir setahun ya. Ini eskalasi dan deeskalasinya sesuai ekspektasi juga terjadi cukup cepat. Mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan ini bisa ada kesepakatan ya. Jadi kelihatannya kedua belah pihak juga menyadari bahwa ini dampaknya akan sangat signifikan kalau kedua-duanya bersikeras begitu Mbak Jessica. Jadi saya melihat kemungkinan bisa lebih positif, tapi memang perlu diwaspadai juga risiko-risiko lain juga di pasar. Tadi saya sebut contohnya soal kebijakan dari China sendiri soal mata uangnya. Apakah mereka akan melakukan depresiasi mata uang? Yang kedua juga dari sisi stock market ya, apakah ada vulnerability dari sisi valuasinya maupun juga risiko-risiko di sektor lainnya ya. Kita lihat kan memang ekonomi Amerika ini cenderung melambat ya. Nah, ekonomi Tiongkok juga dalam kondisi yang sama sebenarnya. Nah, ini juga kita bisa lihat nanti mungkin impact-nya dalam 2-3 bulan seperti apa. Mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan yang sustainable ya, lebih jangka panjang Oke. ke depannya. Baik, kita akan melihat bagaimana ke depannya, terutama dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Terima kasih Bapak David Sumual, selaku Kepala Ekonom BCA, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.